Halo semua, kembali lagi dengan saya Anissa Mulyana dengan NIM 1830 106004 dari jurusan Tadris Biologi 5A di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Batu Sangkar. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai morfogenesis tumbuhan pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, di mana dosen pengampu saya yaitu Ibu Dwi Rini Kurniawati MSI. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua. Morfogenesis tumbuhan. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa morfogenesis berasal dari dua kata. Morfo yang artinya bentuk dan sedangkan dari genesis yang artinya asal mula. Jadi, morfogenesis itu merupakan suatu asal mula terjadinya suatu bentuk tumbuhan, baik ini dipengaruhi oleh faktor internal maupun yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan, seperti kita ketahui bahwa pertumbuhan itu merupakan suatu proses kenaikan dari volume dari si tumbuhan. Dan ini dia bersifat dari irreversible atau dia tidak dapat kembali balik. Nah, di sini pada pertumbuhan ini dia dipengaruhi oleh pembesaran tiap sel dan juga pertambahan antar sel. Mana ini juga dipengaruhi dari perubahan bentuk. Pada pertumbuhan di sini dia bersifat kuantitatif dan karena ia bersifat kuantitatif sehingga ia dapat diukur. Sedangkan perkembangan dia merupakan suatu proses menuju dewasa pada tumbuhan. Di mana pada proses dari perkembangan ini dia sejalan dengan pertumbuhan. Di sini pada perkembangan ia bersifat dari kualitatif sehingga ia di sini tidak dapat diukur. Pada perkembangan tumbuhan dapat kita lihat dari perkembangan dari adanya bunga pada tumbuhan. Baiklah teman-teman, yang kedua yaitu kita akan membahas macam-macam pertumbuhan. Macam-macam pertumbuhan seperti yang kita ketahui dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada pertumbuhan primer dan yang kedua itu ada pertumbuhan sekunder. Yang pertama, pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer merupakan suatu proses pertumbuhan yang terjadi akibat dari suatu aktivitas meristem aplika, di mana titik tumbuh meristem ini telah terjadi sejak tumbuhan itu masih berupa jadi suatu embrio. Di sini ada 3 daerah pertumbuhan dari suatu tumbuhan. Yang pertama yaitu ada daerah pembelahan, di mana daerah pembelahan ini terjadi di bagian paling ujung dari suatu tanaman. Yang kedua yaitu ada daerah pemanjangan atau daerah elongasi, di mana pada daerah elongasi ini sel hasil dari pembelahan akan tumbuh sehingga di sini sel akan bertambah, ukuran sel menjadi besar sehingga di sini dia akan kemudian bertambah dari pemanjangan si sel tersebut. Yang ketiga yaitu ada daerah diferensiasi. Daerah diferensiasi ini terjadi di belakang dari daerah pemanjangan, di mana ini pada proses ini dia akan terjadi suatu perubahan bentuk dari sel tersebut dan juga akan merubah dari fungsi dari sel tersebut. Sedangkan pertumbuhan sekunder di sini dia merupakan suatu proses pertumbuhan yang terjadi akibat dari aktivitas meristem sekunder, di mana pada pertumbuhan sekunder contohnya dapat kita lihat pada jaringan kambium pada tumbuhan dikotil ataupun tumbuhan gimnospermae. Contohnya tadi pada jaringan kambium dia akan membentuk ke arah luar itu dia akan membentuk suatu floem, sedangkan pada ke arah ke dalam
kambium tersebut akan membentuk suatu silem. Baiklah teman-teman, demikianlah penyampaian saya mengenai morfogenesis tumbuhan yang pertama. Di sini saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada diri saya sendiri dan sini. Terima kasih kepada Ibu dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.